Halo semua, selamat datang di channel Heza Motor Channel. Kali ini saya ke bagian review sebuah compact SUV terbaru dari Nissan, yaitu Nissan Magnite. Bagaimana review lengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Pertama kita bahas dari desainnya dulu. Dari tampak depan, mobil ini sangat familiar di mata kita karena dia menggunakan grill yang bahasa desainnya sama Datsun tuh sama. Kenapa? Karena mobil ini sebenarnya didevelop untuk menjadi Datsun, tapi karena Datsunnya sudah pergi dari Indonesia, makanya dia menggunakan nama Nissan sebagai mereknya. Untuk dari depan sini, grillnya sama sekali tidak mencerminkan Nissan. Kalau Nissan itu kan dia bahasa desainnya V-Motion. Nah, karena ini pakai grill Datsun, jadi grillnya membulat dan melebar ke samping. Untuk di depan sini, grillnya dia menggunakan logo Nissan terbaru dan dicat sewarna abu-abu. Di bagian bawahnya di sini dia juga sudah dilengkapi kamera, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 sebagai fitur tambahannya. Grillnya juga pinggir-pinggirnya dia sudah diberikan aksen chrome. Kemudian di bawahnya sini dia menggunakan yang namanya underguard yang berwarna silver. Untuk di bagian perlampuan ya, di sini saya sukanya mobil ini sudah menggunakan lampu full LED, dari lampu dekat, lampu jauh, lampu sen hingga lampu fog lamp. Bahkan untuk di bagian bawah sini dia terdapat DRL. Untuk bagian depan kita bahasa segitu dulu. Sekarang kita berlanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita sudah berada di samping Nissan Magnite. Sebelumnya untuk panjang mobil ini nggak nyampe 4 meter, yaitu sekitar 3,996 mm. Kemudian dia menggunakan lebarnya dia 1,7 meter serta tingginya 1,5 meter. Dia sudah include dengan rail roof. Jadi secara ukuran mobil ini cocok banget buat komuter dalam kota, untuk anak-anak muda yang baru bisa nyetir, atau untuk siapapun yang mungkin baru pertama kali punya mobil. Ini ukurannya tepat sekali untuk itu. Kemudian dari samping dia bodinya terlihat sekali kalau ini ya bentuknya SUV. Kemudian ditarikan bahu sampingnya tuh mirip seperti saudaranya, yaitu Renault Kiger yang juga dijual di Indonesia. Kemudian di window lainnya dia juga sudah menggunakan aksen chrome. Di atas juga sudah ada rail roof, walaupun ini tidak bisa dipakai untuk menaruh barang. Ini hanya untuk aksen hiasan. Untuk di bagian door handle-nya dia juga sudah terdapat akses marquee dan warnanya dia warna chrome. Di bagian bawah dia juga sudah terdapat yang namanya cladding ciri khas SUV. Untuk di kelas ini semuanya rata-rata pakai cladding plastik seperti ini. Tapi untuk Magnite dia dicatnya sewarna dua warna nih, hitam sama silver. Mungkin kalau warna hitam nggak begitu kelihatan claddingnya. Cuma kalau misalnya warna merah atau warna putih, ini kontras sekali kelihatannya. Untuk di bagian spion juga dia sama seperti Nissan kekinian, menggunakan lampu LED sennya. Kemudian di bawah sini juga terdapat kamera 360. Serta untuk spionnya dia juga sudah bisa lipat secara elektronik. Dan uniknya Magnite adalah di bagian sini terdapat tulisan Nissan Magnite dan warnanya ini chrome. Jadi pilar jendelanya ini ditarik lagi sampai sini untuk mengisi kekosongan di bagian sini. Jadi ya nggak plain-plain amat lah.
Desainnya juga terbilang cukup keker ya untuk SUV. Dan kemudian kita lihat bannya, dia menggunakan ukuran 16 inch. 16 inch dengan ukuran 195/60 R16. Velgnya dia juga sudah menggunakan two-tone color. Dan rem depan dia sudah dilengkapi dengan cakram, dan rem belakangnya dia masih tromol. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari Nissan Magnite ini. Pertama-tama yang saya ingin komentari ialah lampu belakangnya. Kalau sekilas dari sini di foto, ini seperti Nissan Kicks ya. Karena sama-sama SUV, sama-sama kompak juga. Jadi bahasa desainnya ya masih nyerempet-nyerempet Nissan di atasnya lah ya. Kemudian di tengahnya di sini dia punya badge Nissan yang sudah terbaru. Kemudian di sini ada emblem Magnite yang menjelaskan bahwa ini Nissan Magnite. Jadi orang dari jauh ini udah tahu ini Nissan Magnite. Kemudian di sini ada emblem CVT serta keunggulan dari mesinnya yaitu 1000 cc turbo. Lampu belakangnya sendiri dia menggunakan LED strip, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya tetap masih bohlam. Nah, di bagian bawah sini dia sudah terdapat sensor parkir serta kamera mundur, karena juga sudah dapat kamera 360. Di bagian belakangnya dia tetap warna silver ya, seperti aksen-aksen di sekelilingnya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat reflektor juga. Dan coba kita cek bagasinya. Bagasinya bisa dikatakan untuk sekelas ini normal ya, nggak kecil nggak gede juga. Di bagian bagasinya kita sudah juga mendapatkan tray agar barang-barang kita tidak bisa diintip dari luar. Nah, untuk bagian bagasinya seperti ini. Di dalam sini dia juga sudah terdapat lampu, dan bagian jok belakangnya juga bisa dilipat 60 dan 40. Oke, kita tutup. Dan nggak lupa di atas ini ada spoiler serta kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan wiper dan defogger. Oke, segitu dulu belakangnya. Ayo kita langsung masuk ke kabin Nissan Magnite ini. Aduh. Oke, kali ini saya juga sudah masuk ke dalam Nissan Magnite. Ini untuk baris keduanya di kelas SUV. Ini cukup memadai ruangannya. Tinggi saya cuma 160 cm. Ini ruangannya masih tersisa 10 jarian di posisi mengemudi saya. Jadi ini sudah disamain sama jok sebelahnya. Untuk rasa duduknya, ini joknya benar-benar empuk, busanya tebel, dan dia juga masih materialnya fabric, walaupun dia belum kulit. Tapi di sini dia disediakan armrest serta 2 cup holder, dan ini untuk tempat mungkin nyimpen handphone. Soalnya handphone ini pas untuk ditaruh sini. Oke, rasa duduknya ini ya agak tegak, cuma masih bisa dikatakan oke lah, nggak nyapein kalau untuk perjalanan jauh. Di paha sini saya merasa ini sanggahannya cukup baik ya, karena paha saya tertopang di sini. Untuk kaki dia juga sudah bisa selonjoran ke bawah kursi depan. Untuk kelengkapan di belakang dia sudah dapat AC belakang. Kemudian di bawah sini dia dapat colokan 12 volt power outlet walaupun belum yang USB. Kemudian di belakang sini dia juga sudah dapat lampu baca. Serta di bagian door trim walaupun masih hard plastik, dia untuk sandaran tangannya dia sudah dapat yang fabric. Untuk keselamatan di sini juga sudah kedapatan yang namanya ISOFIX. Serta seatbelt baris kedua ini sudah 3 titik untuk penumpang kiri dan kanan. Namun yang tengah masih 2 titik dan belum dapat headrest. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan di baris kedua. Kita langsung lanjut ke baris pertama. Oke, kita masuk ke baris pertama. Oke, di baris pertama kali ini kita di Nissan Magnite sudah bisa merasakan yang namanya aura Nissan kekinian, seperti head unit yang mengarah ke driver, setir yang sudah kulit, kemudian desain dashboardnya yang makin futuristis, serta di sini kita terdapat aksen seperti karbon, dan di bawah sini dia juga
warnanya hitam ya, tidak two tone. Oke, untuk kursi mengemudi ya, posisi mengemudinya kalau saya bilang ini cukup aneh, soalnya tilt, dia bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Untuk saya ini mungkin nggak begitu bermasalah, mungkin masalahnya hanya di tangan yang agak kejauhan. Cuma menurut saya ini nggak begitu menyalahkan. Tapi ini bahkan jadi masalah untuk orang yang tingginya sekitar 170 ke atas. Jadi kakinya pas tapi tangannya kejauhan, tangannya pas kakinya kedekatan. Nah begitu. Mungkin di generasi selanjutnya bisa diimprove dengan telescopic steering. Untuk setirnya dulu kita bahas ya. Setirnya dia di sini sudah dilapis kulit, itu sudah bagus untuk kelas ini. Kemudian sudah lengkap dengan audio steering switch juga dengan Bluetooth. Kemudian di kanannya untuk mengatur MID serta sudah terdapat cruise control. Nah, untuk di bagian kanan karena ini tipe premium alias tipe paling tinggi, di sini dia mendapatkan headlamp leveling, kemudian ada speed limiter serta vehicle stability control. Nah, untuk head unit kita harus nyalain dulu. Oke, ini saya nyalain mobilnya. Nah, seperti itu suaranya. Mungkin agak digas dikit ya. Oh, suara 3 silindernya tuh khas. Cuma yang saya suka adalah getaran mesin 3 silindernya tuh nggak begitu ngegoncang mobilnya. Mungkin kemarin saya temui di race atau Rocky, itu mobilnya pas di start itu agak goyang. Cuma ini nggak segoyang itulah. Cuma tetap masih berasa 3 silinder. Oke, kita bahas dari head unitnya dulu. Ini saya nyalakan dulu AC-nya. Oke, di bagian head unit dia sudah terdapat radio, media, phone, smartphone integration, kemudian setting, serta eco driving. Nah, di menu driving eco ini kita bisa melihat akselerasi, fuel consumption, kemudian trip reportnya juga. Pokoknya segala-gala macam tentang driving mobil ini. Kemudian uniknya di sini dia sudah dapat kamera 360 ke segala sisi, ke belakang, ke depan. Tapi dia nggak bisa yang namanya pindah-pindah kamera ya, bisa ngeliat pindah kiri, pindah kanan, itu belum bisa. Tapi uniknya di sini dia bisa ngatur brightness-nya. Oke. Smartphone integration dia juga bisa Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, dan di bawahnya sini bagian AC yang saya suka dia sudah model auto. Walaupun ini nggak kelihatan seperti layar, tapi unik ini di tengahnya ini ada layar. Jadi bagian tengah kalau kita putar ini masuk derajat suhu, dan di bagian sini untuk speed fan mobilnya, speed fan AC-nya maksud saya. Kemudian di sini dia juga sudah ada defogger belakang, walaupun belum ada defogger depan. Kemudian untuk sirkulasi udara bisa dibuka atau ditutup. Kemudian untuk arah sembur AC untuk kepala kaki, terus kaki defogger. Ternyata ini defogger depannya sudah ada. Oke, dan untuk defogger aja. Seperti itu. Untuk transmisi dia pakainya CVT, walaupun dia belum bisa dibelah-belah kayak misalnya Sonet atau Toyota Race. Ini belum bisa, belum ada mode Tiptronicnya. Pedal shift di belakang sini juga belum tersedia. Untuk headlamp dia juga belum support yang auto headlamp atau bagaimanapun, begitu juga wipernya. Tapi canggih wipernya ini dia juga sudah bisa intermittent untuk wiper depannya. Oke, di sini kita bisa lihat ada sun visor tapi belum ada kacanya. Di sini ada vanity mirror yang masih day and night biasa, belum auto. Sini juga walaupun mobil kecil dia tetap dapat yang namanya vanity mirror di sisi penumpang depan. Oke, di tengah sini dia ada armrest juga ya, yang bentuknya tuh unik ya. Dia nyerong ke sana dan bahannya ini kain, bukan kulit. Jadi sama joknya. Tapi itu sentuhan yang bagus karena nggak dibiarin plastik biasa. Kemudian di bagian kanan dia sini ada bahan-bahan fabric
yang tersentuh tangan, kemudian ada segala macam for Windows, spion. Dan sayangnya mobil ini belum ada yang namanya premium speaker seperti di lawannya layaknya Kia Sonet. Tapi di saudaranya, di Renault Kiger, dia sudah dapat Arcamis Tune, walaupun dia cuma tuningnya aja ya. Kemudian sini juga laci-laci penimpanannya cukup banyak, seperti di door trim ada cup holder, di sini ada untuk pad smartphone, kemudian di bawah sini ada untuk USB serta 12 volt. Kemudian yang saya suka juga adalah bagian speedometernya, karena dia sudah menggunakan full layar. Dari speedometernya, RPM, kemudian juga penunjuk kecepatan, temperatur, suhu, oli atau bensin segala macam. Kemudian di sini juga informasinya lengkap, ada individual door warning, juga bisa ngatur-ngatur yang namanya menu-menu di mobil sini. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Oke, ini dia mesinnya Nissan Magnite. Dia menggunakan 1000 cc turbo. Jadi mesin ini hanya satu-satunya pilihan untuk pasar Indonesia. Tapi kalau misalnya pasar luar negeri, misalnya India, tempat kelahirannya dia menggunakan mesin 1000 cc turbo dan 1000 cc naturally aspirated. Dia untuk yang tipe premium ini, dia hanya dibekali satu transmisi, yaitu CVT. Nah, untuk tenaganya ini menggunakan 1000 cc turbo ini, dia punya keluaran sekitar 100 horsepower. Tapi untuk torsinya yang manual itu lebih besar. Kalau yang manual tuh 160 Nm. Nah, kalau yang CVT itu lebih kecil 8 Nm ketimbang yang manual. Jadi ini torsinya sekitar 152 Nm. Untuk ruang mesinnya saya no komplain lah ya. Ini untuk harga segini wajar, dia belum ada cover mesin. Tapi bagusnya kap mesin, sudah ada peredam, sudah dicat juga warna bodi. Dan sudah ada bagian-bagian peredam seperti ini di sana, dan ini cukup membuat mobil ini terkesan mahal. Kesimpulan dari review Nissan Magnite ini, kesimpulannya adalah untuk Anda yang mencari mobil-mobil seperti SUV tapi ingin bodi yang kecil, atau misalnya anak-anak muda yang baru ingin punya mobil, atau misalnya orang yang punya city car ingin berubah menjadi SUV, ini sangat cocok. Mengingat harganya yang masih di bawah 300 juta. Untuk harganya kita berpatokan, saya ngelihat tadi harga Jakarta ya, ini mulai dari 223 juta untuk tipe upper manual, dan 253 untuk tipe seperti ini, yaitu premium CVT. Untuk harga rilis Pekanbarunya saya belum dapat info dari dealer ini, tapi terima kasih untuk Nissan Pekanbaru, Nissan SM Amin. Sekian dulu video dari saya untuk review Nissan Magnite kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tolong berikan kritik di bawah untuk video-video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin test drive atau mau nanya-nanya tentang mobil ini ataupun mau beli, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau alamat Instagram Nissan SM Amin Pekanbaru. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah!